ucapkan shalom saudara. Boleh sekali lagi saya ucapkan shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Satu sukacita yang besar kalau hari ini kita semua sehat, kita semua kuat, karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kurang lebih hampir 2 bulan kita tidak bisa ke gereja bersama-sama karena keadaan, situasi, dan kita mendukung program pemerintah. Tetapi kami gereja Tuhan tetap hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan menyertai hidup kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah, angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu, haleluya, menyembah. Ku selalu katakan Kau yang layak. Pujian, kemuliaan hanya
Mari jemaat Tuhan, sekali lagi angkat tinggi kedua tanganmu. Ku mau ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu katakan kau yang layak segala pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kau layak disembah Tuhan, kau layak ditinggikan. Kami menyembahmu, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus. Kau yang layak, Yesus. Kami angkat hati kami angkat pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah keadaan situasi yang mencekam dan menakutkan, ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, buat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kami. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti kita berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan, Kau layak dipuji dan disembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Kami tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di rumah kami naikkan pujian syukur kami. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Katakan, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa. Sama-sama katakan, perkasa.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang bersyukur, yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat, aku ada, semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami ada sampai hari ini Tuhan, kami sehat, kami kuat karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah virus corona COVID-19 ini ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mari angkat tanganmu. Aku hidup hari, semua bersyukur buat penyertaan Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih bisa Tuhan, berkumpul bersama keluarga Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, supaya setiap firman-Mu yang disampaikan Tuhan sungguh dapat menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu waktu Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya, kok temanya seperti judul lagu ya? Benar saudaraku, tema hari ini adalah waktu Tuhan. Seperti judul lagu yang biasa kita dengar, waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah saudaraku, seringkali dalam hidup ini kita diperhadapkan pada suatu kondisi di mana kita harus menunggu. Bagi sebagian besar orang, menunggu bukanlah hal yang menyenangkan. Bahkan sebaliknya, menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Seperti misalnya saat mengantri, entah itu di bank atau di loket pembayaran dan lain-lain. Dalam kondisi seperti itu, kita sering diuji apakah bisa bersabar atau tidak. Ada kalanya kita memutuskan untuk menyerah saat melihat antrian yang terlalu panjang. Apalagi jika tidak ada kepastian kapan giliran kita akan tiba. Akan tetapi untuk hal yang benar-benar penting, mau tidak mau kita harus menanti juga, sekalipun prosesnya sangat lama. Saudaraku, mungkin dalam masa pandemi seperti ini banyak orang yang bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Mengapa Tuhan tidak segera menghentikannya? Bukankah Tuhan masih memegang kendali atas segala sesuatu? Namun satu hal yang harus kita pahami, bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Saya percaya ada saatnya semua ini akan berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya. Bagian kita adalah berdoa, tetap percaya sambil berjaga-jaga dan belajar memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mengambil keputusan yang keliru yang akan merugikan diri kita sendiri. Saudaraku, satu hal yang sangat dibutuhkan saat kita menunggu adalah kesabaran. Seperti misalnya seorang petani yang menabur benih dan menunggu waktu untuk menuai hasilnya. Benih itu tidak langsung menjadi pohon yang mengeluarkan buah, tetapi melalui proses pertumbuhan dari kecil menjadi besar sampai akhirnya menghasilkan buah yang matang, yang siap untuk dipanen. Kesabaran bukan sekedar kemampuan untuk menunggu, tetapi apa yang kita lakukan dalam penantian itu. Bagaimana sikap kita dalam masa penantian, itulah yang menunjukkan apakah ada buah kesabaran yang kita hasilkan. Mari kita lihat beberapa contoh dari Alkitab. Yang pertama adalah Abraham dan Sarah. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah saudara, Abram dipanggil Tuhan keluar dari daerah asalnya pada usia 75 tahun. Dan Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah secara logika bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar sedangkan ia tidak punya keturunan karena istrinya Sarah itu mandul. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 11 ayat 30, Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, tetapi Tuhan beberapa kali berjanji kepada Abraham. Ya, di antaranya dalam kitab Kejadian 12 ayat 7 ya, kita baca bersama. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan di dalam Kejadian 13 ayat 15 sampai 16,
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Serta Kejadian pasal 15 ayat 5-6 berkata, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham belum mendapatkan janji yang Tuhan berikan, belum mendapatkan apa yang dia inginkan itu, ya, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia belum melihat adanya jawaban, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Namun ketika kita membaca kelanjutan kisah ini, kira-kira 10 tahun telah berlalu. Tetapi janji Tuhan belum juga digenapi dan Sarah kemudian memberikan Hagar kepada Abraham agar bisa mendapatkan keturunan. Dan Abraham tidak menolak hal itu. Kita baca di dalam Kejadian pasal 16 ayat 15-16. Kejadian 16 ayat 15-16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, kelahiran Ismail mungkin merupakan harapan yang telah terpenuhi dengan adanya keturunan Abraham. Tetapi apakah Ismail itu anak yang dijanjikan Tuhan? Ternyata tidak. Tuhan tetap pada janjinya bahwa anak yang dijanjikan itu akan lahir dari Sarah istrinya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 18-19. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Nah, Ismail bukanlah anak perjanjian, melainkan Ishak yang kemudian lahir dari Sarah pada saat Abraham berumur 100 tahun. Nah, Kejadian 21 ayat 5 kita baca. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, hal ini berarti Abraham telah menunggu selama 25 tahun sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Suatu masa penantian yang cukup panjang. Nah, saudaraku, manusia bisa saja mengambil sebuah keputusan yang keliru dalam masa penantian yang panjang. Dan pada dasarnya banyak orang lebih menyukai menempuh jalan pintas karena bisa lebih cepat mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi berbahagialah orang-orang yang tetap percaya kepada janji Tuhan dan sabar menanti waktunya Tuhan, sekalipun belum melihat adanya tanda-tanda penggenapannya. Nah, dalam hal ini Tuhan tidak membatalkan janjinya, sekalipun Abraham dan Sarah pernah mengambil keputusan yang salah. Namun ada saja akibat dari keputusan yang salah tersebut. Nah, kita lihat akibat yang pertama. Akibat yang pertama adalah timbul peristiwa Hagar yang memandang rendah kepada Sarah ketika dia sudah mengandung anak Abraham, sementara Sarah belum bisa mengandung. Kita baca di dalam Kejadian 16 ayat 4b. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, dan hal ini kemudian menjadi suatu konflik dalam rumah tangga Abraham. Sarah mengatakan bahwa penghinaan yang diterimanya dari Hagar adalah tanggung jawab Abraham. Padahal dialah yang memberikan Hagar kepada Abraham. Abraham mungkin pula merasa kesal karena dipersalahkan. Bukankah anak yang dikandung Hagar adalah juga darah dagingnya? Nah, kita lihat lagi ada yang akibat yang kedua, ya. Pada saat Hagar melarikan diri dalam keadaan mengandung, malaikat Tuhan diutus kepadanya dan menyuruh ia kembali kepada keluarga Abraham. Nah, Kejadian 16 ayat 11-12 kita baca bersama. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu.
seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anakmu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi Ismail dikatakan lakunya seperti keledai liar yang kemudian juga menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi hidup bertentangan dengan keturunan Ishak. Nah, kemudian akibat yang ketiga saudaraku, konsep pernikahan yang monogami seperti yang dirancangkan Tuhan sejak awal penciptaan Adam dan Hawa berubah menjadi poligami pada masa itu karena kemauan manusia itu sendiri, khususnya dalam perjanjian lama. Padahal kita tahu Tuhan menciptakan satu orang Adam berpasangan dengan satu orang Hawa, bukan satu orang Adam dengan dua orang atau bahkan 4 orang Hawa. Jadi Tuhan tidak pernah menghendaki adanya poligami, tetapi Alkitab menceritakan setiap peristiwa secara jujur, termasuk kesalahan oknum manusianya, agar itu menjadi pelajaran buat kita untuk tidak mengikuti kesalahan yang sama. Nah, saudaraku, Amsal 19 ayat 2b berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, contoh yang kedua adalah Raja Saul. Ya, kita lihat. Dalam mempersiapkan peperangan melawan Filistin, Raja Saul harus menunggu kedatangan Samuel ke Gilgal untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum mereka melakukan peperangan. Dalam penantian itu, pergerakan pasukan Filistin yang berjumlah sangat banyak telah membuat rakyat menjadi takut dan mulai berserak meninggalkan Saul. Sementara Saul belum juga datang. 7 hari lamanya mereka sudah menunggu seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan ketika Samuel tidak muncul juga, Saul mengambil inisiatif untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi sesungguhnya hal itu telah melanggar perintah yang ditetapkan Tuhan. Pada saat itu bagian yang seharusnya dilakukan imam tidak seharusnya dilakukan oleh raja. Hanya Samuel sebagai imam yang ditunjuk Tuhan saat itu yang boleh mempersembahkan korban bakaran. Tetapi hal itu telah dilanggar oleh Raja Saul. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14 kita baca. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sebagai seorang raja, mungkin Saul berpikir dia berhak melakukan hal itu. Apalagi karena situasinya sudah sangat mendesak dan rakyat mulai meninggalkan dia sehingga jumlah pasukannya semakin berkurang. Bagaimana mungkin bisa memenangkan peperangan dengan jumlah yang sedikit sementara jumlah musuh jauh lebih banyak? Bagaimana jika Samuel tidak datang dan musuh mulai menyerang? Saul lebih takut kalah daripada takut akan Tuhan sehingga ia memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Dan karena Saul tidak menaati perintah Tuhan, maka ia pun ditolak Tuhan sebagai raja. Saudaraku, seringkali dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dalam situasi seperti ini. Di mana kita harus menunggu dan terus menunggu, padahal kondisinya sudah sangat mendesak. Tetapi meskipun begitu, dalam penantian itu kita bisa melakukan bagian kita. Dan jangan terlalu memikirkan apa yang seharusnya bukan merupakan wewenang kita. Karena tentu ada bagian-bagian yang tidak dapat kita selesaikan, tetapi hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Contoh yang ketiga adalah peristiwa Lazarus dibangkitkan dari kematian.
Yohanes 11 ayat 1 sampai 7 kita baca bersama-sama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Nah saudara, kita telah membaca kisah tadi dan mendapati bahwa Tuhan Yesus tidak langsung menemui Lazarus yang sakit itu. Bahkan sengaja tinggal 2 hari lagi. Inilah yang sulit dipahami. Yesus memang mengasihi Lazarus. Tapi mengapa seakan-akan Yesus menunda sampai akhirnya Lazarus pun meninggal dunia? Ternyata hal ini terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Lazarus sudah mati selama 4 hari dan dia bisa hidup kembali dengan kuasa Tuhan Yesus. Ini mujizat yang luar biasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi banyak orang. Disinilah kita belajar bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Namun tetaplah percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa ada juga orang percaya bahkan hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19? Mengapa Tuhan tidak melindungi mereka? Saudaraku, kita perlu memahami bahwa selain kehidupan, kematian juga adalah kehendak Tuhan. Setiap orang pasti meninggal, hanya waktu dan kejadiannya saja yang berbeda-beda. Orang percaya atau hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19 belum tentu orang yang tidak baik, sehingga tidak mendapat perlindungan Tuhan. Siapa tahu saja semasa hidupnya dia orang yang baik, mengasihi Tuhan dan sesama, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tugasnya di dunia ini sudah selesai sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan soal bagaimana kejadian yang menyebabkan orang percaya itu meninggal yang dinilai, tetapi bagaimana kehidupan orang percaya tersebut dan buah apa yang telah dihasilkannya semasa dia hidup, itulah yang dinilai. Mazmur 116 ayat 15 berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Ayub yang hidup saleh juga pernah kehilangan segalanya dan mengalami sakit parah. Tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Jadi kita tidak seharusnya menilai dari sisi negatif karena Tuhan bisa bekerja melalui banyak cara. Dan satu hal yang kita rindukan adalah lebih banyak jiwa diselamatkan, dipulihkan dan mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Walaupun kita memaksa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, jika belum saatnya tiba, kita tidak akan mendapatkannya. Terkadang Tuhan tidak langsung mengabulkan doa kita dan memberikan apa yang kita inginkan, sekalipun itu hal yang baik, karena mungkin saja kita belum siap menerimanya. Karena itu, betapa pentingnya kita melihat ke dalam diri kita sendiri, apakah yang perlu kita benahi sampai kita siap menerimanya. Proses demi proses perlu kita jalani, karena itulah yang membuat kita semakin dewasa dan membuat kita pada akhirnya memahami bahwa apapun yang akan kita capai nanti bukan semata-mata karena kuat dan gagah kita, tapi karena adanya pertolongan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan jika diperhadapkan pada penantian yang panjang?
Yang pertama adalah tetap percaya bahwa semua pasti ada akhirnya. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Yang kedua, tetaplah bersyukur dan berdoa sekalipun dalam kondisi yang sulit. Bersyukur dapat menghindarkan kita dari bersungut-sungut. Berdoa membuat kita lebih tenang menghadapi masa sulit. Yang ketiga, lebih banyak merenungkan firman Tuhan agar kita dituntun dalam kebenarannya dan kehendaknya. Biarlah hidup kita terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kita, tetapi belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dan yang kelima, tetap bersukacita karena itulah kekuatan kita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Keenam, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Misalnya belajar sesuatu yang baru yang dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi sesama. Dan yang ketujuh, menjadi berkat terutama bagi mereka yang membutuhkan. Nah, menjadi berkat di sini bukan hanya dengan materi, tetapi bisa juga dengan perkataan yang menguatkan dan membangkitkan orang-orang yang sedang berputus asa. Dan masih banyak lagi saudaraku. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, pengkhotbah berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita mungkin tidak dapat memahami seluruh rencana Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, mungkin ada di antara saudara yang sedang menonton siaran ini, yang sedang sakit saat ini, dan mungkin yang sedang mengalami masa sulit dan pergumulan yang berat. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Izinkan saya untuk berdoa bagi saudara. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih sanggup melakukan mujizat karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit saat ini. Mereka yang membutuhkan Tuhan kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Yesus. Mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menerima kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Biarlah kesembuhan yang mereka alami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan di atas setiap mujizat yang Engkau kerjakan. Dan bagi setiap mereka yang sedang dalam keadaan Tuhan putus asa. Mungkin mereka dalam pergumulan yang berat Tuhan. Mereka yang mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang peduli. Dan Engkau yang akan Tuhan menolong setiap mereka. Membukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka akan menemukan jalan keluar daripada-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang atas setiap masalah mereka, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetaplah berdoa dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Stay at home. God bless you. Kita akan mendengarkan GB News. Tetap di rumah aja. Percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua.
Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita bersuka di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur sebab Tuhan menyertai kita. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Segenap hati kami memuji, menyembah-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memujimu, sungguh Kau yang layak disembah, dipuji selamanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
kesucian, hormat, kuasa, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya.